Pernah nggak sih kamu buka struk belanja, lihat tulisan PPN, terus pikir, ini duit gua sebenarnya lagi ngapain sekarang? Jangan-jangan lagi rapat? Atau lebih parah lagi, studi banding? Dari situ biasanya muncul satu pertanyaan klasik tapi penting. Sebenarnya kemana sih uang pajak yang kita bayar? Setiap kali kita bayar pajak, entah lewat struk belanja, gaji bulanan, atau isi bensin, kita sebenarnya lagi ikut patungan buat negara. Patungan ini sebenarnya wajib dan hasilnya nggak selalu kelihatan. Dari situlah muncul satu pertanyaan yang sering kita pendam, tapi jarang dibahas serius. Kemana sebenarnya uang pajak yang kita bayar itu pergi? Pajak itu sebenarnya apa? Pajak pada dasarnya adalah kontribusi wajib yang dipungut negara dari warga dan pelaku usaha untuk membiayai kebutuhan bersama. Ia bukan donasi sukarela dan bukan pula denda, melainkan mekanisme resmi agar negara punya sumber dana yang stabil. Hampir semua negara modern berdiri di atas sistem perpajakan, karena tanpa pemasukan tetap, pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi paling mendasarnya. Pajak adalah fondasi finansial yang membuat negara bisa hidup dan bekerja setiap hari. Tanpa pajak, negara tidak punya bahan bakar untuk bergerak. Pemerintah tidak akan mampu menggaji pegawainya, menjalankan lembaga-lembaga publik, atau menjaga keberlangsungan sistem administrasi. Negara juga tidak bisa merancang kebijakan jangka panjang karena tidak ada kepastian dana. Dalam kondisi seperti itu, negara hanya akan menjadi nama tanpa kemampuan nyata untuk mengatur, melindungi, dan melayani warganya. Dari uang pajak inilah berbagai kebutuhan publik dibiayai secara rutin. Gaji guru dan dosen di sekolah serta perguruan tinggi negeri, tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah, aparat keamanan, hingga pegawai layanan kependudukan bersumber dari pajak. Mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat bekerja karena ada sistem pendanaan yang menopangnya. Pajak memastikan layanan publik tidak bergantung pada kemurahan hati pihak tertentu, tetapi dijamin oleh negara. Selain membiayai manusia yang menjalankan sistem, pajak juga digunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas publik. Jalan umum, jembatan, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, serta sarana transportasi dan utilitas dasar memiliki jejak dana pajak di dalamnya. Bahkan, layanan yang sering dianggap sepele, seperti penerangan jalan, administrasi dokumen, atau kebersihan kota, berjalan karena ada pajak yang dikumpulkan secara kolektif. Karena itu, pajak secara konsep bukanlah beban individu, melainkan mekanisme gotong royong dalam skala negara. Mereka yang memiliki penghasilan lebih besar ikut menanggung pembiayaan layanan yang juga dinikmati oleh kelompok yang lebih rentan. Negara bertindak sebagai pengelola agar dana yang terkumpul bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk manfaat bersama. Tujuannya bukan menyamakan semua orang, tetapi memastikan setiap warga punya akses minimum yang layak. Dalam kerangka ideal, pajak berfungsi sebagai alat pemerataan sosial. Melalui pajak, kesenjangan ekstrim diharapkan bisa ditekan, karena negara memiliki sumber daya untuk membantu kelompok yang tertinggal. Program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi sarana agar latar belakang ekonomi tidak sepenuhnya menentukan kualitas hidup seseorang. Disinilah pajak punya dimensi moral sekaligus ekonomi. Secara teknis, sistem perpajakan dirancang dengan cukup terstruktur. Ada aturan hukum, metode perhitungan, mekanisme pemungutan, serta proses penganggaran dan pengawasan. Pajak dipungut berdasarkan prinsip kemampuan membayar, lalu dialokasikan kembali melalui anggaran negara. Jika seluruh proses ini berjalan sesuai rencana, hasilnya seharusnya terlihat dalam bentuk layanan publik yang membaik dan pembangunan yang lebih merata. Namun masalah muncul ketika pemahaman tentang pajak berhenti pada kewajiban semata. Banyak orang tahu mereka harus membayar, tetapi tidak benar-benar diajak memahami tujuan dan perannya dalam sistem bersama. Pajak lalu terasa seperti potongan sepihak, bukan alat kolektif. Padahal, ketika pajak dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga,
Diskusi yang muncul tidak lagi sekedar harus bayar, melainkan soal bagaimana uang itu dikelola dan dikembalikan ke publik. Dari titik inilah pembicaraan tentang pajak seharusnya dimulai. Kemana uang pajak dialokasikan? Secara resmi, uang pajak yang dikumpulkan negara dialokasikan melalui dua instrumen utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah. Melalui kedua kerangka inilah uang publik diterjemahkan menjadi rencana belanja yang konkret dan mengikat. Setiap rupiah yang akan dibelanjakan harus masuk dalam pos anggaran tertentu, disetujui lembaga legislatif, dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab. Anggaran ini disusun setiap tahun dan mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam jangka pendek maupun menengah. APBN dan APBD berfungsi sebagai peta besar prioritas negara dan daerah. Dari dokumen inilah terlihat sektor mana yang dianggap penting dan mana yang hanya mendapat porsi terbatas. Pemerintah pusat mengatur belanja berskala nasional, sementara pemerintah daerah mengelola kebutuhan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pembagian ini dimaksudkan agar pengelolaan dana lebih efisien dan sesuai dengan karakter serta kebutuhan tiap wilayah. Porsi anggaran terbesar umumnya dialokasikan ke sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pendidikan hampir selalu menjadi prioritas utama, mulai dari gaji tenaga pendidik, pembangunan sekolah, hingga bantuan operasional. Kesehatan juga menempati posisi penting, mencakup rumah sakit pemerintah, puskesmas, jaminan kesehatan, dan program pencegahan penyakit. Dua sektor ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan infrastruktur menyerap anggaran dalam jumlah besar. Jalan, jembatan, transportasi publik, pelabuhan, bandara, dan fasilitas dasar lainnya dibiayai untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur tidak selalu memberi dampak instan, tetapi keberadaannya menentukan efisiensi distribusi barang dan jasa. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Uang pajak juga dialokasikan untuk perlindungan sosial, program bantuan tunai, subsidi, jaminan sosial, serta bantuan saat terjadi bencana menjadi bagian dari fungsi negara sebagai pelindung warga. Anggaran ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi atau kondisi darurat. Melalui perlindungan sosial, negara berusaha memastikan bahwa dampak krisis tidak sepenuhnya ditanggung individu. Di luar sektor yang langsung dirasakan masyarakat, terdapat alokasi untuk pertahanan dan keamanan. Anggaran ini mencangkup pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata, pelatihan personel, serta operasional lembaga pertahanan. Fungsi ini sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi dianggap penting untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Keamanan yang terjaga menjadi prasyarat agar aktivitas sosial dan ekonomi bisa berlangsung normal. Selain itu, sebagian dana pajak digunakan untuk menjalankan roda pemerintah itu sendiri. Administrasi negara, birokrasi, lembaga legislatif, yudikatif, dan berbagai badan negara membutuhkan anggaran operasional. Pos ini sering menjadi sorotan karena nilainya besar dan dampaknya tidak selalu kasat mata. Namun, tanpa sistem pemerintahan yang berjalan, kebijakan dan layanan publik tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Seluruh alokasi tersebut sebenarnya direncanakan dan dicatat secara rinci. Dokumen anggaran disusun dengan detail. Laporan realisasi diterbitkan dan audit dilakukan oleh lembaga pengawas. Secara formal, mekanisme akuntabilitas telah dibangun untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dari sisi administrasi, sistem ini dirancang agar penggunaan uang pajak bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Masalahnya, informasi anggaran sering disajikan dalam bahasa teknis yang sulit diakses masyarakat umum. Istilah birokrasi, tabel angka yang panjang, dan dokumen ratusan halaman membuat publik sulit memahami gambaran besarnya. Bagi banyak orang, laporan anggaran terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, transparansi yang ada secara formal tidak selalu berarti keterbukaan yang mudah dipahami.
Kenyataan di lapangan. Di lapangan, realitas yang dihadapi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan rencana yang tertulis rapi dalam dokumen anggaran. Fasilitas umum yang seharusnya menunjang aktivitas sehari-hari terlihat kurang terawat. Sementara perbaikan berjalan lambat atau tidak kunjung datang. Jalan rusak, gedung publik yang menua, dan layanan yang tersedat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak bergerak secepat janji perencanaan. Kesenjangan inilah yang pertama kali dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat hasil kontribusi pajak terasa jauh dan tidak proporsional. Masyarakat membayar pajak secara rutin, tetapi dampak nyata di lingkungan sekitar terasa minim atau datang terlalu lama. Ketika kebutuhan dasar masih tersedat, wajar jika muncul rasa kecewa dan lelah. Pajak lalu dipersepsikan bukan sebagai alat bersama, melainkan sebagai kewajiban sepihak yang manfaatnya sulit dilihat. Masalah utama seringkali bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada proses pelaksanaan. Anggaran yang telah disetujui bisa tersedat di berbagai tahapan administratif, proses lelang, koordinasi antar instansi, dan prosedur birokrasi yang panjang membuat program tidak berjalan tepat waktu. Dalam kondisi seperti ini, uang ada, tetapi tidak segera berubah menjadi layanan atau fasilitas yang bisa dirasakan masyarakat. Perencanaan yang kurang matang juga menjadi sumber persoalan. Program disusun tanpa pemetaan kebutuhan yang akurat, sehingga pelaksanaannya tidak menjawab masalah di lapangan. Akibatnya, anggaran terserap, tetapi hasilnya tidak relevan. Ketika kebijakan tidak berbasis kondisi nyata, dampak yang diharapkan sulit tercapai, meskipun dana telah dikeluarkan. Di sisi lain, efektivitas penggunaan anggaran sering tergerus oleh pendekatan yang terlalu berorientasi pada proyek. Keberhasilan diukur dari terserapnya anggaran dan selesainya pembangunan fisik, bukan dari manfaat jangka panjangnya. Pola ini mendorong pelaksanaan yang fokus pada laporan, bukan pada kualitas hasil. Masyarakat akhirnya menerima output, tetapi tidak mendapatkan outcome yang berarti. Tidak jarang, proyek publik lebih mementingkan tampilan dibandingkan fungsi. Bangunan megah berdiri, tetapi tidak digunakan secara optimal dan tidak sesuai kebutuhan warga. Proyek semacam ini terlihat sukses di atas kertas dan dokumentasi, namun gagal memberi nilai tambahan nyata. Di balik ini, uang pajak kehilangan daya gunanya, bukan karena jumlahnya kurang, melainkan karena arah penggunaannya keliru. Ketidaksinambungan antara kebutuhan masyarakat dan keputusan tingkat pelaksana menciptakan pemborosan yang tidak selalu kasat mata. Dana habis, waktu terbuang, dan masalah inti tetap belum terselesaikan. Situasi ini memperkuat kesan bahwa sistem bekerja untuk memenuhi target administratif, bukan kebutuhan publik. Kepercayaan masyarakat pun perlahan terkikis. Faktor sumber daya manusia juga berpengaruh besar. Pelaksana di lapangan tidak selalu memiliki kapasitas, integritas, atau dukungan yang memadai. Kurangnya pengawasan internal dan evaluasi kinerja membuat kesalahan yang sama terus berulang. Tanpa perbaikan pada kualitas pelaksanaan, anggaran sebesar apapun tidak akan menghasilkan dampak yang sepadan. Masalah menjadi lebih serius ketika terjadi penyimpangan dana publik, korupsi, dan praktik tidak etis lainnya, membuat uang pajak tidak pernah sampai ke tujuan semestinya. Setiap kasus yang terungkap memperlebar jarak antara negara dan warga. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya finansial, tetapi juga hilangnya rasa percaya terhadap sistem. Pada akhirnya, kenyataan di lapangan membentuk persepsi publik yang jauh lebih kuat daripada dokumen perencanaan. Masyarakat menilai dari apa yang mereka lihat dan rasakan, bukan dari apa yang tertulis. Selama kesenjangan ini terus dibiarkan, pajak akan selalu dipandang dengan curiga. Bukan karena konsepnya salah, tetapi karena pelaksanaannya belum mampu membuktikan bahwa kontribusi publik benar-benar kembali dalam bentuk manfaat yang nyata. Kenapa korupsi bikin pajak terasa sia-sia? Korupsi membuat pajak terasa sia-sia karena ia memutus hubungan paling mendasar antara kontribusi warga dan manfaat yang seharusnya diterima.
Pajak dibayar dengan asumsi bahwa negara akan mengelolanya untuk kepentingan bersama. Ketika dana itu diselewengkan, manfaat publik berubah menjadi keuntungan pribadi. Di titik ini, pajak kehilangan fungsinya sebagai alat kesejahteraan dan berubah menjadi sumber ketidakadilan. Dampak korupsi tidak berhenti pada proyek yang gagal atau layanan yang tidak selesai. Ia menciptakan kekosongan manfaat, di mana masyarakat sudah membayar, tetapi tidak mendapatkan apapun yang sepadan. Jalan tidak kunjung diperbaiki, fasilitas rusak cepat, dan layanan publik tidak berkembang. Ketidakhadiran hasil inilah yang membuat pajak terasa tidak punya arti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerugian terbesar dari korupsi sebenarnya bukan terletak pada angka nominal yang hilang. Yang jauh lebih mahal adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem. Ketika masyarakat melihat uang bersama dikhianati, keyakinan bahwa negara bekerja untuk kepentingan umum ikut runtuh. Kepercayaan yang hilang ini sulit dipulihkan, bahkan dengan kebijakan yang baik sekalipun. Saat kepercayaan memudar, kepatuhan berubah sifat. Masyarakat tetap membayar pajak karena takut sanksi, bukan karena memahami atau percaya pada tujuannya. Pajak lalu dipersepsikan sebagai beban yang dipaksakan, bukan sebagai kontribusi sukarela dalam kerangka bersama. Kondisi ini berbahaya karena melemahnya fondasi hubungan antara negara dan warga. Korupsi juga memperparah ketimpangan sosial. Dana publik yang seharusnya dinikmati oleh banyak orang justru terkonsentrasi pada segelintir pihak. Sementara masyarakat harus menerima layanan seadanya. Pelaku korupsi menikmati hasil penyimpangan dalam bentuk kemewahan pribadi. Kelimpahan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal rasa keadilan yang terluka. Ketika ketidakadilan itu terus terjadi, jarak psikologis antara rakyat dan pengelola negara semakin melebar. Negara tidak lagi dipandang sebagai perwakilan kepentingan bersama, melainkan sebagai entitas yang jauh dan tidak berpihak. Dalam situasi ini, rasa memiliki terhadap kebijakan publik menghilang. Masyarakat menjadi apatis dan tidak lagi peduli pada proses pengelolaan negara. Korupsi juga membuat pembangunan menjadi lebih lambat dan lebih mahal. Proyek yang diselewengkan seringkali harus diperbaiki, diulang, atau ditambal dengan anggaran tambahan. Waktu terbuang, biaya membengkak, dan masyarakat menanggung dampaknya lebih lama. Satu tindakan korupsi bisa memicu rangkaian yang merugikan banyak pihak. Efek jangka panjangnya adalah rusaknya standar kerja dan etika dalam birokrasi. Ketika penyimpangan dianggap lumrah, kualitas pelaksanaan menurun, dan integritas kehilangan nilai. Lingkungan seperti ini membuat kebijakan yang sebenarnya baik sulit menghasilkan dampak maksimal. Pajak tetap dipungut, tetapi hasilnya terus tergerus oleh praktik yang salah. Di mata publik, korupsi membuat pajak kehilangan legitimasi moral. Bukan karena masyarakat menolak berbagi atau berkontribusi, melainkan karena hasil dari kontribusi itu tidak dibagikan secara adil. Pajak yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan justru berubah menjadi pengingat ketimpangan. Selama kondisi ini bertahan, persepsi negatif akan terus melekat. Pada akhirnya, selama korupsi masih menjadi bagian dari sistem, pajak akan selalu terasa pahit. Ia dipandang sebagai kewajiban tanpa makna, bukan kontribusi yang membangun. Memulihkan makna pajak tidak cukup dengan menaikkan tarif atau memperluas basis pajak. Yang dibutuhkan adalah pemutusan nyata terhadap praktik korupsi, agar hubungan antara kontribusi masyarakat dan manfaat publik bisa kembali utuh. Pajak dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara warga negara dan negara itu sendiri. Warga memenuhi kewajiban finansialnya, sementara negara memikul tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut demi kepentingan bersama. Hubungan ini tidak bersifat sepihak, melainkan saling bergantung dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, membayar pajak menjadi bagian dan partisipasi warga dalam kehidupan bernegara. Namun, partisipasi tidak berhenti pada pembayaran semata. Keberlangsungan sistem sangat ditentukan oleh bagaimana dana publik dikelola, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Penggunaan pajak yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan fasilitas publik. Sebaliknya,
Pengelolaan yang kurang baik akan memperlemah kepercayaan dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, perhatian terhadap hasil dan proses menjadi sama pentingnya dengan kepatuhan terhadap kewajiban. Hubungan yang sehat antara negara dan warga membutuhkan keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas. Ketika pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, ruang bagi kesalahpahaman dan kecurigaan dapat dikurangi. Kejelasan inilah yang menjadi stabilitas dan legitimasi kebijakan publik. Pajak dalam konteks ini bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, tetapi instrumen yang menentukan arah pembangunan. Dampaknya tidak selalu terasa instan, namun akumulasinya membentuk kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, pengelolaan yang konsisten dan terukur menjadi faktor kunci. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi dari sejauh mana dana tersebut mampu memenuhi tujuan awalnya. Ketika kebijakan dan tanggung jawab dijalankan secara seimbang, pajak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai sarana bersama untuk menjaga dan membangun kehidupan bernegara.